Niki, komen si Ono nih ya kurang ajar banget ya gini. Itu siapa yang ngebayar si Ono itu dok, itu kan teman sahabat terdekatnya, dia kan tahu gitu, sahabat terdekatnya dokter tuh, teteannya dokter. Berarti kan si Reza Gladys itu nyuruh si Ono buat nyerang aku. Dia memang tidak menyebut hanya Tete, dia nyebut Tete, Mira Hayati, owner yang di Palembang kayak gitu, yang kadang yang pokoknya yang selalu dibela si Ono kan nama-nama kalian itu kayak gitu. Iya, aku tuh pas di tag orang takut, aku sampai chat gitu, tapi dia jawabannya Iya kan, itu kan heboh banget sampai FYP di TikTok. BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah, sehingga ketika ada seseorang, baik itu dokter ya, atau pemilik skincare, atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani, kurang lebih seperti itu. Nah, dokter sendiri, saya mengenal Dokter Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik, beliau orang nggak enakan, beliau tidak suka ribut, beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani, ya. Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya. Saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru, gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Udah, ini mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya, gitu. Nah, tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi. Dari kasusnya Nikmir ini yang aku petik adalah dari kasus pengkhianat pertemanan. Kenapa aku bisa bilang pengkhianat pertemanan? Kalian mau tahu kenapa? Dari chattingan dia ke Divena itu yang terakhir yang aku petik adalah, kamu sekongkol ya sama Sahrul ya, dasar setan lu semua. Terus kedua, kalian ingat gak sih yang mereka lagi kumpul-kumpul makan mie bareng, tiba-tiba selang berapa hari si Sila Saskia umrohin si Sahrul. Terus ditanya, lu umrohin si Sahrul ya? Kata dia enggak, aku enggak tahu. Bohong enggak tuh? Itu namanya teman ya? Enggak lah. Terus tiba-tiba ada chattingan, mau berapa? Jangan nge-review barang saya ya. Emang barang lu kalau aman kenapa minta review? Kalau barang lu aman-aman aja ya udah diam-diam aja, orang pasti nggak ganggu lu, nggak bakalan ngomong juga kalau barang lu aman-aman aja. Tapi karena barang lu bermasalah, dibongkarin sama dia, dikasih tahu lah. Terus tiba-tiba lu bilang, kak mau berapa? Aku mau ketemu kamu dong. Mau berapa? Sini kasih gue, lu punya duit nggak? Sini kasih gue dong. Kalau gue jadi Nikmir gue bilang, kasih gue 100 miliar sini. Gue diam-diam. Enak aja lu udah berteman sama orang yang maki-maki anak gue, enak aja lu. Itu nama pengkhianat gak sih? Kalau gue juga sebagai seorang ibu ya gue marah lah. Enak aja kita lagi asik-asik berteman, malah lu kayak istilahnya tusuk teman dari belakang gak sih? Sandi dan Mail ditahan ya selama 20 hari ke depan. Saya nggak mau komentari persoalan penahanannya berkaitan dengan cukup bukti dan sebagainya, karena itu kewenangan penyidik dan sudah ada pengacaranya. Ya, saya tidak mau komentari. Biar nanti pengacaranya menjanjikan bukti apakah Nikita Mirzani bersalah atau tidak. Ya, nanti di pengadilan. Akan tetapi yang jadi sorotan bagi saya, ya, persoalan adanya kasus ini. Ya, kalau misalnya memang produknya tidak bermasalah, walaupun ada ancaman,
Ya, walaupun ada laporan dan sebagainya, santai saja, nggak usah hubungi sana, nggak usah hubungi sini untuk meredam dan lain sebagainya, santai saja. Ya nggak? Jadi pertanyaan, kenapa kok harus diredam? Kenapa kok harus menghubungi ini dan lain sebagainya? Why? Ya. Jadi serangan baliknya menurut saya ini agak keren kalau kemudian ada yang bisa buktikan dari pihak Nikita Mirzani ada produknya yang bermasalah dan laporkan itu, ya biar tahu masyarakat, ya mana yang benar. Bahwa Nikita Mirzani masih akan ada yang membantunya. Dan kalau kita lihat dari pemberitaan saat ini, memang masih ada yang membantunya. Ya tentunya dari kuasa hukumnya, juga dari orang-orang lain seperti yang bermunculan di media sosial saat ini. Kemudian yang ingin saya bahas di sini, yang ingin saya prediksi di sini adalah terkait dari proses hukum Nikita Mirzani, tentunya yang akan digelar di persidangan nanti. Apakah Nikita Mirzani ada celah untuk mendapatkan keringanan hukuman atau bagaimana? Mengingat dari pemberitaan Nikita Mirzani terancam hukuman 20 tahun penjara, dan itu sangat berat tentunya ya. Nah, mari kita prediksi apakah hal itu terjadi. Tapi biasanya teman-teman, ancaman hukuman 20 tahun penjara itu kadang-kadang nggak sampai segitunya. Bisa separuhnya, atau bisa kurang dari separuhnya, atau lebih, dan lain sebagainya. Maksudnya lebih dari separuhnya. Kan kalau kita lihat dari proses hukum yang sedang, atau yang pernah kita pantau ya, biasanya 20 tahun penjara ancamannya itu di bawah 20 tahun penjara biasanya. Tapi mari kita prediksi di sini, apakah Nikita masih ada peluang untuk membela dirinya, untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah, dan proses hukumnya nanti selancar apa, serta perkiraan hukumannya apakah 10 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah. Mari kita prediksi di sini. Yang pertama ini tentang perjalanan proses hukum nanti atau perjalanan di persidangan nanti ya, seperti apa. Ada simbol Raja Pedang. Raja Pedang ini simbol dari seorang penguasa yang orangnya tegas, terus memiliki keputusan yang harus dijalankan. Makanya di sini ada simbol pedang. Jadi nasib Nikita Mirzani tergantung dari proses hukum di pengadilan nanti yang ditetapkan oleh para hakim-hakim yang menyidangkan kasusnya nanti. Dilambangkan Raja Pedang ini. Apakah Nikita Mirzani akan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan Raja Hakim ini untuk berpihak kepadanya? Ada simbol 1 tongkat. Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya, berikut bunyi pasal-pasal yang menjeratnya. Polda Metro Jaya secara resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya yang berinisial IM setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Cyber terkait dugaan kasus pemerasan pengancaman terhadap seorang dokter berinisial RG. Penahanan ini dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan pengumpulan barang bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa 5 Maret 2025 menyatakan bahwa penyidik telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik Ditresibar Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka NM dan tersangka saudara IM, ujarnya dikutip dari Antara. Keduanya dipersangkakan dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terhadap saudari NM dalam pemeriksaan sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan, kemudian terhadap saudara IM diajukan 99 pertanyaan, katanya. Sebelum dilakukan penahanan, Nikita Mirzani dan IM telah menjalani pemeriksaan intensif dan Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Berdasarkan keterangan Ade, Nikita Mirzani mendapatkan 109 pertanyaan dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti yang mendukung kasus ini. Barang bukti tersebut antara lain bukti dokumen surat sebanyak 9 buah, bukti tangkapan layar percakapan yang menguatkan dugaan pemerasan, ketiga buktiin pembayaran cicilan yang berkaitan dengan transaksi tersangka, bukti keterangan transfer atau pengiriman uang, fotokopi pengikatan jual beli, dan tanda bukti pemesanan.
Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi terkait kasus ini serta meminta keterangan dari 5 saksi ahli untuk mendukung proses penyidikan. Penahanan Nikita Mirzani dan asisten dilakukan berdasarkan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi pasal 27B ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasalnya mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pemerasan. Selanjutnya pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.